Pemirsa, saya Ganang Parto, bincang radio dari PRSSNI Jawa Barat. Ini adalah perbincangan terakhir saya dengan Fajar Supriyadi Sentosa, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Barat. Pak Fajar, kita tadi sudah banyak, 1, 2, 3, sepertinya banyak ngomongin pribadi aja. Yeah. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun, utamanya teman-teman di BKKBN. Nah, bagian terakhir ini saya ingin menanyakan, begitu Bapak masuk ke Jawa Barat, tantangan apa yang terbesar yang Bapak hadapi dan apa saja yang Bapak harus lakukan? Kami dengar yang paling utama adalah ledakan penduduk Jawa Barat ini dahsyat. Angka stuntingnya pun sangat besar. Nah, Bapak bisa menjelaskan itu? Ya benar, jadi yang pertama kan stunting di Jawa Barat itu sebenarnya kalau dari persentase sebenarnya nggak begitu besar. Cuman 20,2 ya, Oke. 20,2%. Tetapi dia angka absolutnya itu besar karena jumlah penduduknya besar kan. Oh ya. Jadi kalau 20% di Bangka Belitung itu cuma berapa orang. Nah, kalau di sini kalau 50 juta. Ya 50 juta 20%, nah itu tinggi sekali angka absolutnya kan. Nah, jadi memang kita harus konsolidasi. Jadi saya harus konsolidasi dulu lihat permasalahan saya pertama kali datang apa permasalahannya dulu ya. Dia cuma bukan hanya stunting sebenarnya, dia program Bangga Kencana juga. Oke, Bangga Kencana. Apa yang dicapai Jawa Barat itu yang rendahnya itu apa sih? Apa rendahnya? Nah, setelah itu baru kita lihat ini penyebabnya ini. Makanya kita konsolidasi ke dalam dulu, sudah ke dalam baru kita ke balai-balai penyuluh, kawan-kawan kita di OPD Di kabupaten kota kita datangin, kemudian tentunya dengan bupati dan wali kota kita datangkan. Memang saya sampai sekarang belum semuanya karena baru 2 bulan juga kan ya. Tapi sudah banyak ketemu. Itulah yang akan membantu nantinya dalam penurunan stunting. Yang sudah bagus stuntingnya di kabupaten, kita sampaikan ke kabupaten yang lain yang programnya belum bagus. Jadi saling timbal, saling mengisi. Itulah sebenarnya begitu saja. Dan saya kalau dengan kan kita ini kan banyak tenaga, itu yang membuat saya sebenarnya tadi itu saya langsung shock itu diterima itu karena mengapa? Karena jumlah tenaga penyuluh kita di Bangka Belitung itu cuma 153. Oke. Di sini 3.000 lebih. Yang ASN-nya itu 1.121. Nah, sedangkan yang termasuk P3K yang ini dan honor dari Pemda itu 2.000 lebih ya. Jadi memang 3.000 lebih itu bukan hal yang mudah. Mengelola kurang lebih 5.957 kelurahan dan desa. Jadi banyak sekali yang harus dievaluasi, dimonitor ya. Pencapaiannya itu perlu Kerja ekstra. karena perlu waktu, perlu kerja ekstra. Nah, itulah. 2 bulan ini yang sudah terpantau kabupaten kota yang menurut Bapak untuk penanganan stuntingnya sangat bagus Jawa Barat mana saja Pak? Yang sudah terdeteksi melalui data atau mungkin Bapak sudah secara langsung datang? Sebenarnya hampir semuanya sih bagus sekarang karena kan sudah mereka juga belajar kemarin kan. Hasil SSGI yang kemarin kan sudah langsung diperbaiki. Jadi kalau saya lihat tidak begitu lagi, jadi sudah kelihatannya hampir sama. Merata. Tidak ada yang tidak ada yang jomblang lagi. Jadi semuanya saya tanya misalnya di sini, kami juga sudah Pak ini. Berarti memang walaupun tadi hasilnya memang dia jomblang waktu SSGI kemarin. Tapi setelah sekarang kegiatan-kegiatan itu hampir sama semuanya. Nah, kita tinggal nunggu nanti pada bulan Desember kan hasilnya yang untuk 2023. Tapi kegiatan-kegiatan hampir sama sekarang. Karena mereka belajar juga kemarin yang misalnya rendah, dia belajar dengan yang sudah berhasil juga kan. Nah, itu dia. Jadi hampir sama lah, nggak ada kalau kegiatan-kegiatan. Prediksi Bapak akhir tahun ini angka penurunannya sampai berapa Pak? Melihat tadi Bapak bilang tidak ada yang tinggi Mas, tidak ada yang rendah, kayaknya sudah flat rata dan semuanya sudah melakukan banyak perbaikan penanganan. Ya, kalau prediksi saya bisa 17 ke bawah ya, jadi 17 ke atas nggak. Misalnya 17, 18, 19 nggak. Jadi kemungkinan 17, 16, 15. Dari 20% itu? Dari 20.
selama setahun ini, Iya. Bapak perkirakan bisa menyentuh 16-17 Iya. persenan. Ya, Berarti ada sekitar penurunan 4%, 4 sampai 5 itu. 4-5%. 5%. Mesin mana ini yang bergerak begitu cepat bisa menurunkan itu, Pak? Karena dia sebenarnya sama semuanya, dia bergerak semua. Kan tadi kan seperti dari awal saya sampaikan, kita ini berkolaborasi konvergensi ya. Jadi seluruh komponen harus bergerak. Dan yang paling terpenting itu yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat justru. Iya, warganya sendiri. Jadi kalau warganya misalnya begini, ini salah satu indikator yang SSG itu. Jamban yang tidak layak misalnya ya. Sekarang dibuatkan jamban. Oke. Tapi kalau dia tetap masih di nongkrong di Sungai? itu kan Ini masih terjadi Jawa Barat, Pak. masih, Pak. Iya. Ngomong masihnya kok kayaknya berat banget sih. Masih. Nah, itu artinya kan masyarakatnya kan. Nah, jadi mereka kalau sudah dibuatkan itu harus ke sana dong. Ya, Indikator-indikator kan? itu Iya. supaya nanti betul-betul terjadi. Ya, kalau dikasih obat tambah darah juga kan harus diminum kalau bagian putri-putrinya kan. Iya. Nah, kalau itu tidak diminum dikasih kan TTD-nya kata orang tuanya nggak usah lah itu. Orang tua lagi supaya anaknya jangan minum itu. Kan begitu kan masyarakat lagi terakhir pemerintah udah menyiapkan tapi dikasih telur bapak yang makan Bukan anaknya. anaknya. Nah, itu kan memang masyarakat juga. Iya, Ya, iya, iya, ya iya, itu jadi memang itu yang terakhir ke warganya, masyarakatnya. jadi justru pada warga atau masyarakat sendiri yang pola pikirnya nih. Artinya Harus. saya khawatir Pak, apakah sosialisasi tentang stunting ini belum sampai ke mereka atau ogah-ogahan memang karakternya? Enggak, sebenarnya ada juga. Dia ini kan penyampaiannya kan berbeda. Daya tangkap orang juga beda-beda. Ada yang orang harus 10 kali baru dia nangkap. Ada cukup sekali. Oh apa itu? Mati anak saya nanti stunting ini. Apa Bu yang harus ada yang juga nggak apa-apa. Akan ada jadi tipenya beda-beda. Jadi artinya sosialisasi melalui media apapun Harus. tetap harus digencarkan. Wajib. Jadi ini termasuk radio ini wajib ini. Jadi radio, kemudian koran itu media online semuanya. Jadi Medsos semuanya iya, dihajar, digencarkan. Gencarkan semuanya itu di televisi. Jadi mereka tahu. Karena kan kita ini kan nanti 2045 kan Indonesia emas. Itu target utamanya. Target utamanya siapapun sama dengan saya ini hobi nonton sepak bola. Indonesia itu harus jadi ikut Piala Dunia dong, bukan Piala Dunia umur 20 17 dia harus yang senior. Kualifikasi aja terus. Iya. Kapan benerannya? Kapan? Sama dengan stunting ini Ya, kapan selesainya stunting ini? Karena itu mempengaruhi pendapatan negara juga kan kesehatan dan sebagainya. Kan kita tidak bisa ikut Piala Dunia itu salah satunya mengapa? Bapak tahu nggak? Ya karena mungkin kalau lawan pemain-pemain negara asing kayaknya sehat-sehat tinggi-tinggi gede-gede. Nah, itu penyebabnya. Kita ini ranking ke 182, Pak. Apanya, Pak? Tingginya kita ranking bawah. Tinggi kita ini rata-rata cuma 157. Tinggi badan. Tinggi badan. Gimana mainnya? Dengan orang Arab aja kita nggak pernah menang. Karena orang Arab itu sudah di atas 185 rata-rata pemainnya. Kita cuma 170-an nggak bisa. Untung saya bukan pemain sepak bola profesional, saya hanya jurnalis radio. Yang tidak ditentukan harus tinggi. Iya. Jadi memang itu salah satu penyebabnya. Maka kita harus hilangkan stuntingnya itu. Ya, Kita harus tinggi-tinggi lah. Ya. Ya selain tinggi harus pintar juga. Ya. Nah, bolehlah dia pendek atau dia pintar nggak mesti mendingan kan. Ya. Ini sudah tidak sesuai dengan tinggi yang diharapkan, terus tidak pintar lagi ya. Itu yang lebih parah lagi. Parah lagi. Oke. Saya bertanya satu pertanyaan yang memang selalu saya tanyakan kalau terkait dengan stunting. Dibandingkan provinsi lain, mungkin karena Bapak ketemu juga dengan kaper-kaper provinsi lain dan sebagainya. Bagaimana dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan stunting melalui BKKBN ini? Kalau Provinsi Jawa Barat sudah luar biasa sebenarnya. Apanya yang luar biasa? Ya dari segi kan anggaran ya. Oke. Anggaran kemudian kolaborasinya juga ya konvergensinya juga sudah luar biasa. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Cuman memang tadi karena banyak dulunya banyak tadi.
penduduknya yang banyak. Banyak, itu memang agak menyulitkan. Tantangannya kan. Nah itu sebenarnya itu saja. Jadi kalau pemerintah sebenarnya nggak begitu. nggak ada persoalan. Nggak persoalan Sudah lagi. support. Sudah support. Sudah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat artinya provinsi, sangat peduli dan mungkin terbagus di Indonesia kali Pak untuk supporting kepada BKKBN terkait penanganan stunting. Itu nggak bisa nilai saya karena nggak tahu provinsi lainnya belum ngintip secara keseluruhan. Nah. Oke, Pak Fajar, ini tadi kita sudah berpanjang cerita dan sebagainya. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini adalah apa yang Bapak ingin sampaikan kepada warga Jawa Barat, juga kepada kawan-kawan BKKBN dalam rangka penanganan stunting ini? Saya teringat Jawa Barat ini tagline-nya kan juara ya. Jadi memang di otak itu harus juara, apapun harus juara. Jadi stunting juga harus juara, artinya juara bukan banyaknya. Tidak ada lagi stunting itu sesuai dengan zero new stunting. Itu yang penting itu. Jadi kita olahraga harus juara 1, kesenian harus juara 1, BKKBN juga harus juara 1 Pak. Sekarang BKKBN Jawa Barat ini masih dengan Jawa Timur, Jawa Tengah masih kalah Pak. Ya programnya, pencapaian programnya masih rendah. Padahal dukungan anggarannya besar. Sama, kalau besarnya semuanya disesuaikan dengan jumlah penduduk kan. Oh, hitungannya ke sana. Ya, tapi dalam pencapaiannya masih rendah ibaratnya. Tapi rendahnya di antara 3 ini. Ya. Kalau yang ibarat provinsi-provinsi lain kan karena penduduknya kan sedikit, lebih mudah lah ya. Tapi 3 ini kita masih di bawah. Jadi kita memang harus juara, memang harus di atas mestinya. Jumlahnya penduduk banyak, mestinya kita juga harus nomor 1 dong. Seperti Cina kan penduduknya nomor 1, tapi kan dia kualitas juga nomor 1. Qualified. Nah, jadi harus sinkron harusnya, nyambung. Nah, itulah jadi masyarakatnya supaya benar-benar mengetahui lah stunting ini harus bersama-sama lah menurunkan angka stunting ini. Jadi selain pemerintah sudah sudah begitu keras untuk menurunkan stunting, masyarakatnya juga harus sadar itu untuk menurunkan stuntingnya. Jadi bersama-sama lah itu. Baik. Terima kasih Pak Fajar. Satu yang paling terakhir, pertama ketemu tadi saya sampaikan, Bapak langsung bilang, Mas, Fajar dan Fazar itu berbeda. Nah, Bapak jelaskan dikit aja. Fajar apa menurut Bapak dan Fazar? Karena nama beliau ini adalah Fazar, Fazar, bukan Fajar. Jadi kalau Fajar itu garang. Fazar itu garang. Garang. Sudah itu kalau Fajar itu pagi. Jadi sebenarnya dua-dua itu masuk. Saya bangunnya pagi terus juga pagi Fajar. Coba garang juga saya garang. Cuman sekarang aja nggak garang lagi. Karena sudah nggak jadi petinju lagi. Terima kasih Pak. Ya, selamat datang dan selamat mengabdi. Selamat bertugas di Jawa Barat. Senang sekali PRSSNI Jawa Barat. Studio digital kita dikunjungi Bapak langsung dan ke depan kita bisa terus menjalin silaturahmi, kerjasama untuk sama-sama membangun Jawa Barat. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa, demikian perbincangan saya Ganang Parto dengan Fajar Supriyadi Sentosa, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Barat. Salam PRSSNI.